الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak jamaah salat subuh Masjid As-Sabirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta hidayahnya kita masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dan mudah-mudahan kita yang hadir di Masjid As-Sabirin kala akan diridhai dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat bersama Allah semoga tetap tercurah pada suri Tuhan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir di Masjid As-Sabirin ini akan diakui menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyampaikan tausiah subuh ini sebagai tugas dai Pemkot Kota Palembang, Pak. Saya salah satu dai Pemkot Kota Palembang yang ditunjuk untuk menyampaikan risalah dakwah. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan nama saya Wajibin, Pak, tidak asing karena saya sudah beberapa kali di sini. Kemarin pada waktu sholat Idul Fitri saya yang mengimami dan menjadi khotibnya. Kemarin hari Jumat saya juga yang menjadi khotibnya. Ini kembali lagi ke Masjid As-Sabirin untuk memberi kajian subuh sebagai tugas dari dai Pemkot Kota Palembang. Saya tinggal di Kampung Sawit, Pak. Kalau saat ini Kampung Sawit ini lorong angkatan 45 di depan perumahan Puspa Citra sebelum Masjid Al-Aqobah 7. Dan kebetulan saya adalah pengurus Masjid Al-Aqobah 7, Pak ya. Jadi kalau umpamanya kali Bapak ini mampir ke Al-Aqobah 7 mencari saya, insya Allah ketemu. Dan di Al-Aqobah 7 ini banyak versinya, Pak. Ya, banyak versinya. Ada yang alirannya Muhammadiyah, ada yang NU, ada yang Wahabi, ada yang sholatnya pakai kunut. Kadang-kadang imamnya tidak pakai kunut. Semuanya mana yang benar? Semuanya benar. Yang pakai kunut benar, yang tidak pakai kunut benar, yang tidak benar yang tidak sholat subuh. Itu saja. Terus saya diributkan, Pak ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas masalah keberkahan dan keistimewaan ibadah di waktu subuh. Buku ini dikarang oleh Syekh Ali Jabir. Beliau sudah almarhum. Kita doakan agar beliau mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah dan mendapatkan kelapangan di alam kuburnya. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu subuh memiliki banyak rahasia dan keutamaan. Bahkan ibadah di waktu subuh itu memiliki keberkahan yang luar biasa. Semoga dengan kajian ini yang semangat sholat subuh semakin bertambah semangat, yang masih belum semangat akan menjadi semangat, yang belum niat pergi sholat subuh, insya Allah hatinya diketuk oleh Allah untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid. Keberkahan apa yang didapat ketika seseorang sholat subuh secara berjamaah di masjid? Yang pertama, orang yang sholat subuh berjamaah di masjid kelak akan mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Buraidah as-Alami, 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bashar masyaina fi dhulumati ila
lihat, bagi orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap waktu subuh, bahwasanya kelak ia akan mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi, Pak. Jadi kalau kita sholat subuh secara berjamaah di masjid, janji Allah, ya Pak. Kalau itu dengan janjinya Pak Lurah, itu yakin Pak. Kalau Pak Lurah disuruh kumpul ke lurahan, dapat di RT, hai antri gitu, belumlah subuh lah nanti gitu. Apalagi ini janjinya Allah. Janji Allah itu adalah la tuhliful ni'as. Allah itu tidak akan menyalahi janjinya. Jadi orang yang sholat subuh secara berjamaah dilakukannya secara rutin, maka yang pertama dia akan memperoleh cahaya yang sempurna kelak di yaumil qiyamah. Yang kedua, orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid akan terjaga dalam jaminan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Jundab bin Abdillah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fa huwa fi zimatillah." Dari Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah di masjid, ia akan berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini Pak, keberkahan sholat subuh yang kedua. Ketika seseorang rajin sholat subuh secara berjamaah, dia hidupnya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia punya masalah, masalahnya akan dituntaskan, akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini jaminan Allah yang kedua, orang yang sholat subuh secara berjamaah berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah akan mendapatkan pahala sholat malam dari isya sampai subuh. Wah, luar biasa baru koyo pahalanya ini Pak. Itu ini paling sanggup qiyamul lail 1 jam Pak. Ya, 1 jam 2 jam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau qiyamul lail dari mana? Dari mulai isya sampai menjelang subuh. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu Aisyah itu melihat Nabi Rasulullah di bengkak-bengkak Pak. Ya Rasulullah, bukankah engkau adalah orang yang sudah dijamin ampun dosanya? Yang telah lalu, yang sekarang, yang akan datang, semua sudah dijamin ampun. Kalau sholat terus begitu dia, ya Rasulullah, kakinya kasihan kalau kakinya sampai bengkak. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, wahai Aisyah, apa tidak senang kalau aku dijuluki oleh Allah abd dan syakur, hamba yang pandai bersyukur Pak. Nah, ketika kita sholat subuh ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan pahala sholat malam dari isya sampai subuh. Memang luar biasa, tapi luar biasa nilainya. Perhatikan hadis ini. An Utsman ibnu Affan. Hadis ini sanadnya dari Utsman Pak. Utsman itu siapa? Utsman itu khalifah ketiga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang ngomong Ustaz Wahidin tidak usah dipercaya Pak kalau di sini dari Ustaz Wahidin. Tapi ini dari Utsman ibnu Affan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man shalla al-'isha'i fi jama'ah faka'annama qama nisfahu al-laila, wa man shalla as-subha fi jama'atin faka'annama shalla al-laila kullu. Dari Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, ia berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang salat isya berjamaah seolah-olah ia telah sholat malam separuh malam. Ketika dia sholat isya
secara berjamaah, bukan dewean baik, sholat isya berjamaah, maka dia akan mendapatkan sholat pahala seperti sholat separuh malam. Maksudnya adalah sholat sunnahnya. Dan siapa yang sholat subuh secara berjamaah, seolah-olah dia telah sholat seluruh malam. Hadis riwayat Muslim. Ya Pak, hadis ini sahih. Jadi subhanallah. Jadi Rasulullah ketika seseorang mendirikan sholat subuh secara berjamaah di masjid, dia akan mendapatkan pahala seperti orang semalam suntuk ibadah sunnah. Luar biasa. Yang selanjutnya, yang keempat, orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah akan mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Musa radhiyallahu anhu qala, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man shalla al-bardain dakhala al-jannah." Dari Abu Musa radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengerjakan salat bardain dua salat, yaitu salat subuh dan salat asyar, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat muttafaqun alaihi Bukhari dan Muslim. Ini kunci Pak. Salat yang berat dilakukan oleh orang munafik, salah satunya salat subuh. Ketika salat subuh ini lemah-lemahnya bedo Pak. Apalagi pengantin baru, ya kan? Asyar itu juga berat. Lalu sibuknya orang lagi kerja. Sibuknya kalau mau lagi mancing, lagi seneng mancing, ya. Apalagi pancingannya tadi ikannya banyak. Terus sehingga kok ayo sholat asar kecil, maghrib kecil, tak mancing tadi. Lalu makanya orang yang mampu menjaga dua sholat ini, asar dan subuh, insya Allah dia mampu untuk menjaga sholat maghrib, isya dan zuhur. Karena dua sholat inilah dua sholat yang paling berat, sholat asar dan sholat subuh. Makanya disebut sholat bardain, di mana di waktu asyar malaikat itu Pak naik ke atas langit untuk apa? Untuk menyampaikan catatan amal setiap harinya. Jadi ketika asar malaikat itu naik Pak ke ujung. Ya Allah, orang hambamu ini jangan hambamu ditinggalkan dan keadaan apa? Dia lagi keadaan sholat. Kalau dia dalam keadaan puasa, entah puasa Senin, entah puasa Kamis, maka ditunggunya sampai maghrib, sampai ia berbuka. Dan di waktu subuh, malaikat itu berkumpul kembali dan dia nanti naik lagi ke langit. Jadi pertukaran si malaikat itu berada di waktu sholat subuh dan di waktu sholat asyar. Nanti ada hadisnya ya Pak. Bukan seperti ini yang macam-macam. Memang itulah risalah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kalau kita mampu menjaga sholat subuh, insya Allah secara berjamaah dengan sholat asyar dan sholat yang lainnya, insya Allah itu akan dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk surga. Makanya sholat subuh ini kadang ditambahi as-salatu khairun minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur, tapi kenyataannya tidur lebih baik daripada sholat. Lemah nih ya, memang tidur subuh itu Pak. Apalagi kata malaikat tidur selus atau bininya, sudah subuh, tidur lagi, tak nanggung, tambah yuk. Jadi ingat ini janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, orang yang mengerjakan 2 rakaat sholat fajar. Sholat fajar itu Pak sering kita sebut sebagai sholat sunnah qobiyatan subuh.
Sholat sebelum sholat subuh namanya qobliyatul subuh. Setelah subuh tidak ada lagi sholat sunnah kecuali nunggu sampai isyraq. Nanti ada yang namanya sholat isyraq. Ya. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang melaksanakan 2 rakaat sholat subuh, dunia lebih baik daripada dunia dan seisinya pahalanya. Ini bukan kata sebagian, tapi kata Rasulullah dan Allah janji. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Siapa Aisyah? Aisyah ini istri Rasulullah dan salah satu istri Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rak'atai al-fajr khairun min dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar atau salat qobliyatul subuh maka lebih baik daripada dunia beserta isinya. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih, Pak. Jadi di mata Allah Subhanahu wa taala 2 rakaat salat subuh, ya, sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, Pak. Subhanallah. Kenapa dunia ini cuma permainan, Pak? Berapa banyak yang menyatakan bahwa dunia ini adalah apa? Ad-dunya mata'ul qalil. Dunia ini adalah kehidupan kesenangan yang sedikit. Dalam hadis yang lain, dalam ayat yang lain, dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Ngapain tidak menipu? Kita mengumpulkan harta siang malam pagi sore, ya, rumah itu bagus-bagus sih sampai sebagus-bagus mengkilat sampai semengkilatnya, Pak, ya. Ketika kita sudah meninggal, rumah itu dah dibawa, ya. Duit dah dibawa, atau dah dibawa, bini cantik dah dibawa, apalagi yang musafir istrinya, kan, Pak, itu. Jadi kalau kita tidak mempersiapkan diri untuk akhirat, kita rugi. Jadi ini hadis yang ke-5, bahwasanya sholat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan sebelum menjelang subuh, biasanya kita itu, Pak, mendengarkan azan. Ketika mendengarkan azan, apa yang dibaca oleh muadzin kita baca. Dan setelah itu kita membaca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah sampai habis, maka telah kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi tatkala kita selesai sholat subuh, kita membaca ayatul kursi. Membaca ayatul kursi ini, Pak, dalam sholat 5 waktu itu memang diajarkan Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Umamah, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man qara'a ayatul kursi fi dhuhuri kulli salatin ma'tubatin lam yamna'h min dhuhuril jannati ila ayyamut. Dari Abu Umamah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca ayatul kursi setiap selesai sholat wajib, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga selain kematian. Hadis riwayat An-Nasa'i. Jadi setelah sholat 5 waktu, Pak, ya, entah zuhur, entah asar, entah maghrib, usahakan untuk baca ayatul kursi. Tidak hanya itu, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai sholat, Rasulullah menyuruh kita untuk membaca apa? Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan ditutup dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadisnya An Abi Hurairah
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sahaba Allah fi dhuhur kulli salatin salasa wa salasin wa hamidallahu salasa wa salasin wa kabara Allah salasa wa salasin fadlika tis'an wa tis'un wa qala tamal mi'ah la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghafirat khatayahu wa in kanat misla zamanil bahr. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bertasbih kepada Allah sehabis salat sebanyak 33 kali. Tasbih itu subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Dan bertahmid kepada Allah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali, Pak. Dan bertakbir kepada Allah 33 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ditutup yang jumlahnya 99. Dan beliau menambahkan, menggenapkan menjadi 100 dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kesalahannya diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih, Pak. Luar biasa, Pak. Jadi semoga dengan kajian ini menambah kita semangat sholat subuhnya, Pak, ya. Baik, yang keenam. Yang keenam, di waktu subuh, ini rahasianya lagi, Pak. Di waktu subuh ini ada 2 malaikat yang selalu berdoa. Doa yang pertama, ya Allah, Allahumma a'timul ifan khalaqa. Ya Allah, berilah ganti dan keberkahan bagi orang-orang yang berinfak. Jadi di waktu subuh itu Pak, ada malaikat yang berdoa, ya Allah, berilah ganti kepada orang-orang yang berinfak. Malaikat yang kedua, dan dia berdoa, Allahumma a'ti muftidan khalafa. Ya Allah, berilah kehancuran bagi orang yang pelit, Pak. Orang yang pelit itu, Pak, kita benci dengan orang yang pelit. Yang pelit nanti juga benci juga, Pak. Makanya si malaikat mendoakan, ya Allah, berilah ganti keberkahan bagi orang yang infak. Ya Allah, berilah kehancuran bagi orang yang pelit. Oleh sebab itu, kalau kita mampu setiap subuh ada yang namanya sedekah subuh, walaupun 1000, jangan sampai kita tidak bersedekah. 1000 kalau ketemu 30 hari cuma 30.000, Pak. Kalau kita rokok surya, DP udah garang 25.000, Pak. Sebulan 750. Full. Ada manfaatnya, Pak. Kalau ini maksud aku, ini maksudnya kalau kita yang seperti itu pengen kita kalah, apalagi yang ini sedekah subuh ini kita didoakan malaikat, rezeki kita berkah, anak kita kaget jadi anak yang soleh dan solehah, rumah tangga kita bahagia. Walaupun 1000, kalau mampu 100.000 malah tambah bagus, luar biasa. Oleh sebab itu yakinlah bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya Pak, ya. Silakan kalau mampu setiap subuh, ya. Setiap subuh tidak usah banyak-banyak. Kalau kita mampu 1000 ya 1000, tapi rutin 1000. Dan alhamdulillah bukan untuk riak-riakan, ini biasanya kita itu lakukan 1000. Kalau kamu mampunya 5.000 itulah, Pak. Karena kalau kalkulasi ke 5.000 dikali sebulan cuma 150 gaji itu. Ini 3 jutaan umpamanya. Alangkah sih banyak si sonyo tadi. 150.000 nanti lah yang akan menyelamatkan siapa? Hidup kita di dunia dan di akhirat. Karena orang mati itu, Pak, pertama yang diminta balik ke dunia ingin apa?
pengen sodako, ya Allah, aku pengen balik ke dunia, aku akan masodako, aku pengen bersedekah. Mumpung kita dikasih hidup, kita masih dikasih umur, jangan pelit-pelit. Insya Allah rezeki kita akan menjadi barokah ini. Masih lagi sedikit lagi Pak ya, supaya kajian kita lengkap Pak ya. Jadi insya Allah kita bertambah semangat. Nanti kita selain menunggu sholat suruh, sekarang suruh itu atau awal buka itu masuk jam 5.45. Dan saya kasih rahasianya. Kemudian yang selanjutnya yang ketujuh, bahwasannya sholat subuh itu langsung disaksikan malaikat, baik bacaannya maupun gerakannya itu langsung disaksikan oleh malaikat. Apa dasarnya? Al-Quran surat Al-Isra ayat ke-78. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Subhanallah Pak. Rupanya yang berangkat ini Pak, sholat subuh ini memang berat, tetapi sholat itu di waktu subuh, gerakan itu, bacaan itu, semuanya disaksikan oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana kalau kita sudah tahu keutamaannya, kalau kita tidak menjalankan sholat subuh. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedelapan, seseorang yang melaksanakan ibadah di waktu subuh, Allah akan mendapatkan rezeki yang barokah. Rezeki itu Pak bukan hanya duit Pak, ingat ya. Rezeki itu banyak macamnya Pak. Duit rezeki, kesehatan rezeki, jauh dari bala rezeki, bahkan dapat anak rezeki, dapat istri rezeki Pak. Kita banyak duit, tapi oleh Allah tinjau sakit tinggal, tiap bulan cuci darah, makan ini, makan itu dah boleh, sarung itu Pak. Kita banyak duit, tinjau oleh Allah penyakit stroke, sebeca sarung Pak, apalagi stroke ini. Ya kan? Jadi ingat, rezeki itu bukan hanya harta, anak rezeki, istri rezeki, duit rezeki, bahkan kesehatan kita ini rezeki. Kita bisa sholat ke masjid subuh berjamaah juga rezeki. An-Sa'il Qadidi An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Dari Syakir Al-Hamidi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma barik li ummati bukuri. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari mereka. Hadis riwayat Abu Dawud Pak. Jadi insya Allah kalau kita sholat berjamaah di masjid, rezeki kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir Pak yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat, bahwasannya ketika kita sholat subuh secara berjamaah di masjid itu Pak, kita akan mendapatkan ada yang dinamakan sholat isyraq Pak. Sholat isyraq itu atau sering dikatakan sholat syuruk, ya, sholat syuruk. Tetapi syaratnya harus sholat di masjid. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, lalu diteruskan dengan dia berzikir. Berzikir ini banyak macamnya Pak. Membaca Al-Quran zikir, baca subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, dan seterusnya itu zikir. Bahkan mendengarkan majelis ilmu seperti ini juga zikir. Lalu sampailah waktu syuruk. Waktu syuruk itu sejam setelah sholat subuh. Ketika sholat subuhnya umpamanya 13, umpamanya 5.38 umpamanya, atau 4.38, berarti setelah jam 5.38
Pukul 8 berarti sudah masuk waktu syuruk. Umpamanya kita subuh tadi umpamanya jam 4, pukul 8. Sejam setelah itu Pak berarti kan jam 5, pukul 8. Itu sholat syuruk namanya. Nah, ketika kita sholat syuruk itu 2 rakaat, maka akan memperoleh pahala haji dan umroh. Kata Rasulullah, tamah, 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 sempurna, sempurna, sempurna. Luar biasa Pak. Jadi orang yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kemudian dia menunggu sampai isyraq, dan saat ini isyraq itu adalah jam 5 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat, ya. Maka dia akan mendapatkan pahala seperti haji dan umroh sempurna. Dan bagi kita yang memang belum pernah naik haji ke Baitullah, inilah momen kita untuk minta kepada Allah dengan sholat isyraq. Ya Allah, aku telah menjalankan perintah Nabi-Mu dengan sholat isyraq. Semoga ya Allah dengan cara ini ya Allah, dengan tawassul yang seperti ini ya Allah, Kau bukakan jalanku, Kau permudah jalanku untuk aku pergi ke Baitullah. Ini Pak kajian ini mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan bertemu pada lain kesempatan. Jadi itulah keberkahan di waktu subuh. Insya Allah mudah-mudahan akan bermanfaat untuk kita, menambah keilmuan kita. Dan insya Allah setelah ini saya minta untuknya Pak ya, bukan untuk pamer-pameran Pak. Memang tugasnya setelah selesai itu harus difoto untuk apa Pak? Untuk laporan ke Kesra Pak ya. Sebenarnya tidak mau Pak kalau nak foto itu sebenarnya. Tapi karena ini adalah syiar dakwah menjalankan tugas atau belum, insya Allah kita nanti setelah ini kita foto. Nanti insya Allah Pak ya saya minta waktu sebentar. Dan setelah itu kalau nak mau sholat isyraq silakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.